Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Fakil Antara, kelas 1B dari program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Latar belakang. Penulisan ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang tepat, sistematis, dan sesuai kaidah yang berlaku. Salah satu unsur penting dalam menyusun teks ilmiah adalah penggunaan tanda baca dan pemilihan kata serapan yang benar. Keduanya berperan besar dalam mendukung kejelasan, keterbacaan, dan ketepatan makna dalam suatu tulisan. Tanda baca berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami struktur kalimat. Setiap tanda baca memiliki fungsi khusus untuk menandai akhir kalimat, pemisahan antar unsur, penegasan, pengutipan, dan lainnya. Penggunaan tanda baca yang salah atau diabaikan dapat menyebabkan makna menjadi kabur, rancu, atau bahkan salah penafsiran dalam konteks ilmiah. Sementara itu, dalam penulisan ilmiah, penulisan sering menggunakan istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur serapan menjadi penting. Proses serapan melibatkan asimilasi dan adaptasi, yang mengubah bentuk asli kata asing agar sesuai dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. Tanpa penyesuaian ini, teks ilmiah akan terkesan tidak baku atau tidak sesuai dengan pedoman bahasa. Dengan memahami kedua aspek ini, tanda baca dan unsur serapan, penulisan dapat menghasilkan tulisan ilmiah yang komunikatif, profesional, dan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada penggunaan tanda baca. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur sejenis dalam satu kalimat setelah kata penghubung atau sebagai pemisah anak kalimat. Titik koma memisahkan kalimat yang setara dalam satu paragraf jika bagian-bagiannya sudah mengandung koma. Titik 2 digunakan sebelum daftar, kutipan langsung, atau penjelasan. Selanjutnya ada tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru digunakan untuk kalimat, perintah, ajakan, atau penekanan emosi. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung, istilah khusus, atau judul. Tanda kurung untuk menyisipkan keterangan tambahan atau singkatan. Tanda hubung untuk menghubungkan kata ulang atau kata yang dibentuk dari dua unsur. Tanda pisah untuk menyisipkan penjelasan atau memberikan jeda yang lebih kuat dari koma. Kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Penggunaan koma sebelum atau sesudah subjek secara tidak tepat. Penggunaan tanda titik 2 setelah kata kerja. Menggunakan tanda seru berlebihan dalam karya ilmiah. Tanda seru sebaiknya dihindari dalam teks ilmiah karena bersifat ekspresif. Penggunaan tanda petik untuk istilah umum yang tidak perlu ditekankan. Kedua, unsur serapan. Pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian bentuk dan ejaan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses penyesuaian ejaan, asimilasi, dan adaptasi. Asimilasi adalah penyesuaian bunyi dan ejaan agar mudah diucapkan dalam bahasa Indonesia. Adaptasi adalah penyesuaian makna dan penggunaan agar sesuai dengan konteks Indonesia. Contoh kata serapan dari bahasa asing. Bahasa Arab, kitab, dunia, makna. Bahasa Inggris, komunikasi, strategi, sistem. Belanda, kantor, kualitas, risiko. Sanskerta, bahasa, pustaka, karya. Kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEBI. Ejaan disesuaikan dengan fonologi bahasa Indonesia. Contoh, budget, budget, karakter menjadi karakter. Tidak menggunakan huruf ganda atau kombinasi asing. PH, CH, TH jika tidak perlu. Contohnya, filosofi menjadi filsafat, fotograf menjadi foto. Kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. Menulis kata serapan masih dalam ejaan asing, tidak konsisten dalam penulisan kata serapan, menyerap kata asing yang sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan,
Penggunaan tanda baca dan unsur serapan yang tepat adalah bagian penting dari kemampuan berbahasa dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, tanda baca membantu memperjelas struktur dan makna kalimat. Setiap tanda baca memiliki fungsi khusus, seperti titik untuk mengakhiri kalimat, koma untuk memisahkan unsur, tanda petik untuk kutipan, dan lain-lain. Kesalahan umum seperti penggunaan koma yang berlebihan, tanda titik dua yang tidak tepat, atau pengabaian tanda petik sering terjadi dalam teks ilmiah dan dapat mengganggu kejelasan tulisan. Yang kedua, unsur serapan berasal dari bahasa asing dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia melalui proses adaptasi, penyesuaian makna, dan asimilasi penyesuaian bentuk atau ejaan. Penulisan kata serapan harus mengikuti kaidah PUEBI agar tidak terjadi kesalahan seperti penulisan ejaan yang masih mengikuti bahasa aslinya. Secara keseluruhan, kemampuan menggunakan tanda baca dan menulis unsur serapan dengan benar mencerminkan kecermatan dan keilmiahan seorang penulis. Hal ini penting untuk menjaga kualitas, kejelasan, dan kredibilitas tulisan ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.